Hari ini terakhir adalah jadwal untuk bimbingan dan asistensi proposal skripsi bab 1 sampai bab 3. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian ini di metode penelitian, mengambil metode penelitian, khususnya yang angkatan 2019, nah ini ada persiapan matang nanti ketika kalian memprogram skripsi. Nanti ketika ditanya koordinator bidang terkait, misalkan dari transportasi, struktur, air, dan seterusnya, kalian akan setidaknya tahu kenapa nanti memilih judul tertentu, dasarnya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, salah satu filternya, salah satu persiapannya adalah kalian menempuh mata kuliah metode penelitian ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan yang sudah siap. Kelompok 1 ada Rifki, Farah, sama Elvira. Kelompok 1. Belum. Yang siap kelompok berapa? Oh, belum waktunya ya. Belum 6.15 ya. Teman-temannya di anggota kelompoknya yang lain boleh di ini ya. Apa namanya, dihubungi nanti kalau sudah lengkap. Nah, nanti bisa duluan. Dengan catatan nggak ada kelompok yang jadwalnya tapi nggak lengkap gitu. Karena mungkin kosong gitu. Atau mungkin ada yang belum siap seperti itu. Oke, ada yang mau duluan? Kelompok 1, 16, 17. Ada? Kelompok 17, Pak. Sudah lengkap? Lengkap, Pak. Oke, saya absen ya, dulu ya. Aldan, ada? Ada, Pak. Oke, Fauzi, Kiva, ada. Oke, silakan. Oh, sebentar. Ji, monggo. Waalaikumsalam. Silakan share kelompok 17. Kelompok 1 sama kelompok 16 siap-siap. Kemarin masukannya apa kelompok 17? Judulnya apa kemarin? Coba saya judul naik. Oke. Oke, silakan. Penelitian sebelumnya mana? Narasi penelitian sebelumnya. Bab 1 dulu di latar belakang. Kenapa? Iya, jadi boleh saya bicara dulu ya. Jadi bab 1 itu di latar belakang, salah satu ini apa isinya itu adalah kalian menceritakan kembali lah istilahnya, menceritakan kembali, memaparkan kembali penelitian terdahulu. Tujuannya apa? Karena ketika kalian menyusun bab 1 latar belakang itu, kalian akan dianggap, karena kalian mahasiswa S1, itu masih belum dianggap tahu mana penelitian yang penting, mana penelitian yang punya urgensi, mana penelitian yang menarik. Nah, salah satu indikator ketika penelitian kalian menarik itu adalah harus ada penelitian sejenis yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini bukti. Nah, ini nanti juga bisa kalian sampaikan ketika kalian menyusun skripsi ke dosen pembimbing melalui judul. Ini loh Pak, saya punya teorinya ini, punya latar belakang ini. Karena kalian nggak akan disuruh langsung bab 2, ya nggak? Kan bab 1 dulu. Ya, Pak. Nah, dari bab 1 itu kan karena kalian sudah membaca duluan
literatur penelitian terdahulu. Nah, silakan sekarang di latar belakangnya. Yang penelitian terdahulu tadi saya sempat lihat. Enggak, di bab 1 tadi saya lihat ada di latar belakang. Sudah betul. Cuma nanti perlu dikasih tahunnya ya. Coba turun. Nah, sebentar, yang paragraf ketiga itu nanti dijadikan 2 paragraf, yaitu kepanjangan. Ya, terserah motongnya di mana. Dicatat ya. Nah, penelitian dan analisa ini, oh mana belum ya? Terus coba sih. Nanti masukkan bab 1 ya. Nanti menurut, misalkan menurut Sandi dalam kurung 2017 menyimpulkan ada ada perlakuan khusus bla bla bla, ada pengaruh ulang struktur jembatan dan pondasi pada jembatan di Kota Nganjuk misalkan seperti itu dan seterusnya ya. Kayak menceritakan kembali di sini. Ini semuanya sudah bagus, cuma tetap harus dipakai ya penelitian mengapa kok penting perencanaan ulang struktur dari referensi sebelumnya, jurnal sebelumnya seperti itu ya. Oke, bab 2. Ini kalian masukkan tadi. Ini coba berapa penelitian terdahulunya? 1, 2, 10. Oke, bagus. Bagus. Jadi 3 atau 4 ini yang sampean ini kan masukkan di ini latar belakang ya. Yang kemudian susunan sistematikanya bab 2 itu namanya kan landasan teori. Misalkan 2.1 jembatan, nggak usah ditulis definisi langsung jembatan bla 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 bla. Tapi Mas, Mbak, nggak boleh pakai sumber Wikipedia, Tokopedia, enggak ya. Nggak boleh yang pakai model sejenis Wikipedia ya. Kalian lebih enaknya pakai peraturan aja, peraturan Menteri PU pasti ada, peraturan Menteri Perhubungan ada, undang-undang lalu lintas pasti ada. Gitu aja kalau kesulitan tentang sumbernya. Ya, itu kayak gitu ya. Teori-teori itu ada gambar, rumus dan seterusnya. Oke, tadi yang pertama tadi itu dimasukkan di terakhir ya, tapi dalam bentuk tabel ya. Tadi kan sampai narasikan. Ya, coba naik. Penelitian terdahulu itu. Nah, ini sampean buat tabel kayak yang kemarin saya share itu loh ya. Bentar ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kalian kan tadi 10, masukkan aja namanya siapa, judulnya apa, tinggal dibuat tabel kayak gini ya. Kelihatan nggak? Kayak gini ya. Tetap kalau kalian minimal 5, tapi 10 bagus. Nah, tahunnya berapa gini. Misalkan kalau kalian kan metodenya pakai percobaan ya, kalian tulis saja percobaan. Kalau struktur kan seperti itu. Kalau kalian kesusahan apa itu perbedaannya ya sudah, itu pakai misalkan penelitian sebelumnya pakai K300, misalkan kalian pakai K250 dan seterusnya seperti itu ya. Oke? Yang ini penelitian terdahulu ini dalam bentuk tabel dijadikan 2.2 ya berarti ya. Oke? Dimasukkan aja menurut Siswanto dalam kurung 2017 misalkan gitu, menyebutkan perhitungan struktur bangunan atas dan bangunan bawah merupakan penelitian gitu-gitu ya. Langsung kesimpulannya apa? Ini lebih enaknya kalian masukkan semua aja di bab 1 nggak apa-apa. Misalkan seperti itu, tapi biasanya cuma 4, 5 tentang penelitian sebelumnya. Tapi kalian ini kaya nanti karena referensinya banyak gitu ya. Ketika nanti ditanya pembimbing, ini loh Pak,
Oh iya, boleh lanjut bab 2. Nah, gitu biasanya. Oke, sampai bab 3 dikerjakan ya. Bab 3-nya itu bisa dilihat di LMS pertemuan sekarang ya, 14. Jadi bab 3 itu isinya 3.1 itu misalkan jenis penelitian, sampai 3.7 itu analisis, kerangka analisis seperti itu. Ya kayak gini memang landasan teori seperti itu. Bab 3 udah dikerjakan belum? Oke. Tapi ini oke, lanjut bab 3. Bab 3 nggak banyak kok. Oke, kelompok 17 boleh lift. Bagus. Iya, sama-sama.